Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazra Tasya Gumai dengan NIM 2210501007 dari kelas KPI 2251A dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, tujuan saya dalam membuat video analisis ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh dosen saya, Dr. Vivi Hasmawati MSI. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bang Denny Sumargo dan juga Keisha Leperenka, yang mana video ini diupload pada channel Curhatan Bang Denny Sumargo. Untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi video. Nah, untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu analisis video. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, bisa berlangsung secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal memiliki sifat yang unik. Kenapa unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, ada hubungan afeksi. Hubungan afeksi adalah hubungan saling memberi atau mendapatkan kasih sayang. Tanging Nusa itu siapa yang bikin? Kamario Geklau. Itu dibikinin khusus buat kamu? Sebenarnya enggak, aku udah terima jadinya, aku udah terima demonya. Dalam komunikasi yang terjadi antara Denny Sumargo dan juga Keisha Leperenka, Denny Sumargo memberikan rasa kasih sayang terhadap Keisha dengan cara turut prihatin atas kegagalan lagu Keisha. Nggak ada, orang fokusnya sama salah. Ya, sewajarnya manusia kan, lihatnya titik hitam di atas kertas putih. Tapi ketika aku gagal, semua orang datang untuk ada yang emang bener-bener memberi saran, ada yang menjatuhkan, ada yang emang niatnya cuman ngata-ngatain aja, ada yang cuman iseng-iseng aja gitu. Karena mungkin itu yang awalnya. Yang kedua, ada hubungan inklusif, yakni keinginan untuk menjadi orang lain atau kelompok tertentu. Seperti contohnya, seorang komunikator ingin menjadi seorang komunikan, begitupun sebaliknya. Nah, dalam video Denny Sumargo, hubungan inklusif ini terjadi ketika Denny Sumargo menceritakan pengalamannya kepada Keisha. Sekarang tiap ketemu orang tuh jadi kayak takut gitu. Apa coba kamu ingat-ingat. Kalau aku dulu, waktu aku kena kasus, yang aku takut tuh ketika ketemu orang, asumsi sendiri, kayak ketika orang tuh ngelihat gua, itu gua ngerasa kayak gua udah kotor banget gitu. Nah itu dari mindset sendiri. Kayak sebenarnya gitu kan juga. Kayak gitu. Terus apa lagi yang kamu pikirkan? Enggak, itu ketika aja. misalnya ini lagi jalan nih ya, lagi jalan. Gue dulu kayak gitu tuh, diliatin orang, gak nyaman. Iya. Lu juga? Aku jadi kayak Ketiga, ada kontrol, yakni hubungan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dalam video ini, Denny Sumargo terus mengajak Keisha agar dapat menceritakan kesedihannya, dan Keisha pun dengan senang hati untuk bercerita. Apa yang ganggu kalau kayak ngobrol karena kayak ketemu gitu? orang. Orang baru? Apa yang kita cari tahu ya? Apa sih yang kamu rasa ketika kamu ketemu orang baru yang bikin kamu tuh belum bisa langsung nyaman gitu, apa ya? Dulu tuh aku pokoknya setelah rame itu aku bener-bener kayak jadi orang yang beda. Sebelumnya aku suka banget ketemu orang, aku suka banget ngobrol panjang lebar, tapi sekarang tiap ketemu orang tuh jadi kayak takut gitu. Apa coba kamu ingat-ingat. Nah, dengan terlaksananya ketiga hubungan ini, yaitu afeksi, inklusif, dan juga kontrol, maka komunikasi interpersonal dapat terjadi. Nah, dalam komunikasi interpersonal terdapat 5 komponen, yang mana dengan 5 komponen ini, komunikasi interpersonal dapat berjalan dengan baik. Pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Nah, dalam video ini, Denny Sumargo sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir video. 2. Digunakan dalam waktu yang tepat. Nah, Denny Sumargo mengajukan pertanyaan pada momen-momen yang tepat. Contohnya dalam video ini, saat Denny Sumargo bertanya pada Keisha Leperenka mengenai perasaannya ketika orang tua Keisha bersedih.
siapa yang kuat kan, ibaratnya gitu. Itu sih yang aku nangisin banget pada saat itu. Apa sih yang kamu rasain, maksudnya di pikiran kamu ketika orang tua kamu sedih itu apa? Maksudnya kayak aduh maaf nih jadi kayak gini, apa? Mengecewakan mereka. Apa yang mengecewakan sih sebenarnya? Kamu bagus kok menurut kamu. Aku nggak tahu ya. Sebenarnya apapun yang 3. Menggunakan dua perspektif. Di sini menggunakan perspektif dari komunikator dan juga komunikan. Contohnya dalam video ini, ketika Denny Sumargo bercerita mengenai kesedihan orang tua Keisha. Nah, di sini Denny menggunakan dua perspektif, di mana dari perspektif dia dan juga perspektif Keisha. Orang tua aku nangis karena bacain komen buat aku gitu. Karena mereka jauh lebih sakit kan, mereka yang membesarkan aku, mereka yang ngelahirin aku gitu. Iya, pastilah. Gue juga dulu juga gitu. Gue yang bikin gue sangat. Maksudnya kalau buat kita sendiri sih kita mungkin kuat-kuat aja. Iya. Tapi kalau sampai orang tua kita yang kena impactnya, siapa yang kuat kan ibarat. Nah, yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Di sini, Denny Sumargo mengatur dampak komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif ataupun dampak negatifnya, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, yaitu harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Nah, dalam video ini, Denny Sumargo menggunakan etika berkomunikasi dengan baik saat berkomunikasi dengan Keisha Leperanka. Dalam video ini, Denny juga menunjukkan etikanya ketika Keisha menceritakan masalah kegagalan lagunya. Ia turut prihatin terhadap kegagalan lagunya Keisha. Titik hitam di atas kertas putih. Tapi ketika aku gagal, semua orang datang untuk ada yang emang benar-benar memberi saran, ada yang menjatuhkan, ada yang emang niatnya cuman ngata-ngatain aja, ada yang cuman iseng-iseng aja gitu. Nah, dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi yang telah dilakukan Denny Sumargo dan juga Keisha ini telah mencapai posisi aman. Denny memandang Keisha secara positif, begitu juga sebaliknya. Nah, dengan begitu konsep diri pun terbentuk, sehingga self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh, Keisha Leperanka telah terbuka kepada Denny Sumargo bisa kita lihat pada menit kelima di mana Keisha menceritakan kegagalan lagunya. Nah ya, ada yang dapat juga tapi orang nggak rame. Jadi ketika aku berhasil nih, yang muji-muji nggak ada, coy. Ketika dapat penghargaan, yang muji nggak ada. Orang fokusnya sama salah. Ya, sewajarnya manusia kan. Lihatnya titik hitam di atas kertas putih. Tapi ketika aku gagal, semua orang datang untuk ada yang emang benar-benar memberi saran, ada yang menjatuhkan. Dari komunikasi yang terjadi antara Denny Sumargo dan juga Keisha, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, yang mana komunikasi ini memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikatornya. Nah, sekian video analisis dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.